Abu Nawas menggendong pendeta. Alkisah, pada suatu hari Abu Nawas hendak melakukan perjalanan menunaikan ibadah haji ke kota Mekah. Ia pun berpamitan kepada keluarga serta kerabatnya, dan tak lupa berpamitan kepada para sahabatnya, termasuk kepada seorang pendeta yang merupakan kawan dekatnya. Singkat cerita, setelah Abu Nawas selesai menunaikan ibadah haji, ia segera pulang ke kampung halamannya. Kepulangan Abu Nawas disambut sukacita oleh sahabatnya yang merupakan seorang pendeta. "Wahai Abu Nawas, semoga hajimu menjadi haji yang mabrur," kata sang pendeta mendoakan. "Terima kasih kawan," balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, si pendeta mengajak Abu Nawas jalan-jalan. Saat di tengah perjalanan, terbersit di benaknya untuk mengerjai Abu Nawas. "Aduh Abu Nawas, kakiku tiba-tiba kram, aku tak bisa berjalan," ujar si pendeta berpura-pura. Karena merasa kasihan, Abu Nawas pun menggendongnya dan melanjutkan perjalanan. "Hai Abu Nawas, kamu tahu tidak, baru kali ini ada pendeta naik haji," celetuk si pendeta. Mendengar hal itu, Abu Nawas mulai menyadari bahwa dirinya sedang dikerjai. Tapi yang namanya Abu Nawas, ia tak kalah cerdik untuk membalasnya. Ketika mereka berjalan di tepian sungai, Abu Nawas langsung melemparkan si pendeta hingga jatuh ke sungai. Melihat keadaan si pendeta basah kuyup, Abu Nawas berkata kepadanya, "Hai kawan, baru kali ini ada seorang haji membaptis seorang pendeta." Spontan keduanya tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas bikin kapok ulama gadungan. Diceritakan ada seseorang yang mengaku sebagai ulama muncul di tengah-tengah masyarakat. Dia adalah Syekh Faqih Al-Fadil. Gaya penyampaiannya yang mudah dipahami berhasil menarik perhatian masyarakat terhadap pengetahuan yang dimilikinya. Meskipun ilmunya sering tidak sesuai dengan ajaran Islam dan kedalaman ilmu agamanya terbilang minim. Namun dengan keahlian bicaranya, ia berhasil menciptakan kesan kecerdasan di mata masyarakat. Seiring berjalannya waktu, jumlah masyarakat yang datang ke majelis pengajiannya semakin bertambah. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas penasaran dengan sosok ulama baru tersebut. Akhirnya ia pun berangkat menuju majelis tempat Syekh Faqih mengajar. Sesampainya di sana, tampak orang-orang sudah berkumpul sedang mendengarkan tausiah Syekh Faqih. Abu Nawas pun lalu duduk di tengah-tengah para jamaah. Dengan penuh semangat, Syekh Faqih memberikan ceramah di hadapan para jamaahnya. "Wahai jamaah sekalian, hendaknya kita memahami bahwa sejatinya manusia adalah korban keadaan, bukan hasil dari pilihan. Iblis yang konon terbuat dari api seharusnya tidak merasakan kesakitan saat dibakar di neraka, mengingat keduanya berasal dari elemen yang sama. Terkait dengan surga dan neraka, saya berpendapat bahwa keduanya mungkin tidak nyata, karena tak terlihat dan tak terasa," ujar Syekh Faqih dalam orasinya. Mendengar hal itu, membuat Abu Nawas terperanjat, tak kuasa menahan emosi. Abu Nawas segera bangkit dan melemparkan batu bata tepat mengenai kepalanya.
Akibatnya, Syekh Fakih merasa kesakitan dan kepalanya menjadi lebam dan memar. Merasa tak terima dengan tindakan Abu Nawas, Syekh Fakih memutuskan untuk mendatangi istana dan mengadukan masalahnya kepada Baginda Raja. Ia meminta agar Abu Nawas dijatuhi hukuman yang berat. "Cepat panggil Abu Nawas ke sini. Saya ingin mendengar alasan kenapa dia berbuat seperti itu," perintah Baginda Raja kepada para pengawal. Beberapa pengawal pun berangkat untuk menjemput Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas tiba di istana dan menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, apa yang mendorongmu hingga melukai Syekh Fakih? Apa yang membuatmu begitu marah sampai melakukan kesalahan sebesar ini?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, sesungguhnya orang ini telah berkata di hadapan jamaahnya, katanya neraka tidak bisa menyakiti iblis karena sama-sama terbuat dari api. Dan ia juga mengatakan katanya tidak ada surga dan neraka karena tidak bisa dilihat dan dirasakan. Dia juga berkata bahwa manusia adalah atas paksaan, bukan atas pilihan," kata Abu Nawas. "Apakah benar kamu mengatakan itu?" tanya Baginda Raja kepada Syekh Fakih. "Benar Paduka yang mulia, saya tidak mengingkarinya, karena sesungguhnya hal itu berdasarkan dari pengetahuan dan kenyataan," jawab Syekh Fakih. "Kau dengar sendiri kan, dia adalah orang alim dan cerdas, tapi kau malah menyakitinya," ujar Baginda Raja. "Tapi Paduka, saya kan hanya menerapkan sesuai dengan 3 pernyataan yang dia sampaikan." "Begini saja Paduka, izinkan saya bertanya kepada Syekh Fakih agar Paduka bisa memutuskan mana yang benar dan mana yang salah," pinta Abu Nawas. Baginda Raja kemudian mengizinkan Abu Nawas untuk bertanya kepada Syekh Fakih. "Hei Fakih, bukankah kau berpendapat bahwa iblis tidak mungkin merasakan sakit saat dibakar api neraka, karena keduanya sama-sama berasal dari api? Aku melontarkanmu dengan batu bata yang terbuat dari tanah liat. Allah menciptakanmu juga dari tanah liat. Bagaimana mungkin kau bisa merasakan sakit, sementara kalian berdua sama-sama terbuat dari tanah liat?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja aku merasakan sakit. Apa kau tidak lihat? Kepalaku jadi lebam dan memar karena batu bata yang kau lempar tadi," jawab Syekh Fakih. "Jadi, apakah kau merasakan sakit karena batu bata tadi?" tanya Abu Nawas memastikan. "Tentu saja sakit sekali. Bahkan aku sampai tidak bisa tidur karena rasa sakit ini," jawab Syekh Fakih. "Kalau begitu, coba perlihatkan rasa sakit itu," tanya Abu Nawas kembali. "Bagaimana mungkin? Rasa sakit itu kan tidak bisa dilihat," balas Syekh Fakih. "Oh begitu. Jadi selama rasa sakit itu tidak bisa diperlihatkan, maka itu adalah sesuatu yang tidak ada. Berarti rasa sakit yang kau alami adalah omong kosong. Sama halnya pernyataanmu tadi tentang neraka dan surga. Kau bilang keduanya tidak ada karena tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan," ujar Abu Nawas. "Dan mengenai perbuatanku yang melemparimu dengan batu bata, sebenarnya itu semata-mata hanya menerapkan apa yang kau katakan. Kau bilang manusia didasarkan atas paksaan, bukan atas pilihan. Maka tidak ada dosa dan kesalahan bagi orang yang dipaksa. Dan perbuatanku ini
atas dasar paksaan, bukan atas pilihan. Kalaulah aku bisa memilih, tentu aku akan memilih untuk diam. Tapi karena menurut pendapatmu, manusia adalah atas paksaan, ya jadi aku terpaksa melempar batu bata itu ke kepalamu. Tutur Abu Nawas. Mendengar pembelaan Abu Nawas, sang ulama gadungan tak bisa berkata apa-apa dan tak berani mendebatnya. Bahkan Baginda Raja yang semula sempat membela dirinya, kini menjadi murka kepadanya. Akhirnya si ulama gadungan itu tak berani lagi untuk memberikan ceramah palsu di depan masyarakat. Abu Nawas lebih kaya dari Tuhan. Ini kisah tauladan dari sang cerdik Abu Nawas tentang betapa kayanya dia, dan bahkan mengaku lebih kaya dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sang Abu Nawas berkata demikian? Begini ceritanya. Pada suatu hari di negeri tempat tinggal Abu Nawas, diadakanlah pertemuan antar raja-raja dari negara tetangga. Abu Nawas pun ikut pula dalam pertemuan itu, karena dia sebagai penasehat raja. Dalam pertemuan itu, salah satu tema yang dibicarakan adalah mengenai kekayaan. Bisa dibayangkan raja-raja zaman dahulu memang kaya raya. Para raja saling bercerita mengenai kekayaan yang dimiliki, termasuk istana dan yang akan dibangun setelah pertemuan itu usai. Ada raja yang memiliki kebun yang luas dengan hiasan permata, danau yang indah gemerlapan, kolam-kolam yang indah, gedung, istana, dan sebagainya. Semua orang yang mendengar penuturan raja-raja itu berdecak kagum, kecuali Abu Nawas. Malah Abu Nawas berusaha mengingatkan dan menyadarkan mereka dari melimpahnya harta dunia yang fana ini. Abu Nawas pun berkata kepada mereka, "Kalau harta aku melihat ke bawah, tetapi kalau agama aku melihat ke atas." "Apa maksudnya itu?" tanya beberapa raja. "Kalau tentang harta, maka lihatlah orang yang lebih miskin, niscaya engkau akan bersyukur. Karena dengan rasa syukur, maka kalian akan memperoleh nikmat yang lebih banyak. Tapi kalau amal, maka lihatlah orang yang lebih bertakwa daripada kalian. Niscaya kalian akan bertambah rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas tersebut, orang-orang mulai sadar akan apa yang telah mereka miliki dan mereka banggakan. Bahkan banyak dari mereka yakin bahwa ucapan Abu Nawas itu adalah benar. Akan tetapi mereka tiba-tiba terkejut dengan pernyataan Abu Nawas. "Aku itu lebih kaya dari Tuhan," ucap Abu Nawas spontan. Tentu saja ucapan Abu Nawas itu mendapat tanggapan yang luar biasa. Kaget, tidaklah heran jika seisi ruangan pertemuan heboh dibuatnya. Ada sebagian yang bilang kalau Abu Nawas berkata bohong. Ada pula yang bilang kalau Abu Nawas berani berkata demikian memang tiada buktinya. Sebagian lagi tidak percaya. Sebagian lagi punya keyakinan bahwa Abu Nawas mempunyai maksud tertentu di balik kata-katanya. Karena Abu Nawas bikin heboh pertemuan, akhirnya Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Setelah ditangkap, Abu Nawas dihadapkan ke Baginda Raja. "Benarkah kamu mengatakan bahwa kamu lebih kaya dari Tuhan?"
tanya raja. Benar tuanku yang mulia, jawab Abu Nawas. Apa maksudmu kamu lebih kaya dari Tuhan? Tanya Raja Harun. Karena kenyataannya hamba memang demikian, jawab Abu Nawas dengan santainya. Sanggupkah kamu membuktikan perkataanmu? Tanya raja. Sanggup tuanku, jawab Abu Nawas. Apa sanksinya bila ternyata kamu tidak sanggup membuktikannya? Tanya Raja Harun. Hamba akan rela dihukum oleh tuanku, jawab Abu Nawas. Nah, sekarang buktikanlah, perintah raja. Baginda yang mulia, bukankah Tuhan kita itu tidak mempunyai anak dan juga tidak diperanakkan? Sedangkan hamba ini mempunyai anak dan ibu, karena hamba hanyalah makhluk, bukan Sang Kholik, jawab Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas tersebut, Raja Harun ar-Rasyid merasa puas. Bahkan sang raja malah memerintah kepada Abu Nawas agar menyebarluaskan opini tersebut kepada seluruh penduduk. Lolos lagi si Abu Nawas dari hukuman raja.